Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil rapat dari Kementerian Sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepala RT, RW, dan juga kepala dusun, mulai tanggal 1 Desember hingga tanggal 15 Desember tahun 2023. Tentu wajib mengetahui apa poin hasil dari rapat Kementerian Sosial ini. Bagaimana penjabarannya? Bapak, Ibu, dan teman-teman simak ya video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Dan sebelum kita jabarkan, bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, jadi teman-teman ataupun Bapak Ibu, kita dapat lihat di sini ada 2 poin penting dari hasil rapat Kementerian Sosial yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepala RT, kepala RW, dan juga kepala dusun, teman-teman. Nah, sebelum kita jabarkan apa poin dari hasil rapat yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial, di layar Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat lihat untuk Kementerian Sosial sendiri, sinergi sudah menyelamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial lebih dari 523 miliar rupiah. Nah, ini kalau kita lihat setara tentunya dengan penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 2.284.392 KPM. Nah, tentu hal ini teman-teman, Bapak Ibu merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial sendiri untuk melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Nah, jadi untuk itu teman-teman dan Bapak Ibu, pemerintah Kementerian Sosial selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga bekerja sama dengan KPK, Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data. Nah, sehingga ada beberapa data yang tentunya diperbaharui atau diperbaiki. Kembali di layar dapat teman-teman dan Bapak Ibu lihat sebanyak 41 juta lebih data yang diperbaiki bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian ada sebanyak 68 juta lebih data ditidurkan. Dan 6 juta lebih data dinyatakan tidak layak sebagai penerima bantuan sosial. Dan kabar gembiranya ada 21 juta lebih data baru yang diusulkan. Nah, jadi pada tahun 2021 ini langsung disampaikan oleh Ibu Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, kami sudah mencoba evaluasi tiap 6 bulan. Itu datanya sudah tidak diupdate. Karena itulah defisiensi terlalu tinggi jika kami melakukan pembaharuan tiap 2 tahun sekali. Nah, risiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya saya mengusulkan agar memperbaharui data tiap bulan. Itu disampaikan oleh Ibu Risma. Dan hal ini tentu sejalan dengan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, di mana beliau menyampaikan Bapak Dr. Pahala Nainggolan, teman-teman, Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan yang signifikan untuk mengatasi permasalahan DTKS dan kami berharap akurasi data dengan cara berbagi data antara kementerian serta peran aktif pemerintah daerah akan menjadi suatu proses bisnis reguler. Jadi updating data ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, jadi teman-teman ataupun Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial, tentu ada 2 poin penting yang harus digarisbawahi oleh masyarakat Indonesia, terutama kepala RT, RW, dan juga kepala dusun. Untuk poin yang pertama adalah terkait tentang data yang dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial.
Nah, jadi untuk KPM yang datanya tidak sesuai ya dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti menerima gaji di atas UMK, terdaftar sebagai ASN salah satu anggota keluarganya, atau terdaftar pada Dijen AHU, maka otomatis data-data penerima ini dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, tentu KPM-KPM yang tiba-tiba datanya tidak diaktifkan lagi sebagai penerima bantuan sosial, inilah tugas dari kepala RT, RW, dan juga kepala dusun setempat untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat atau KPM bahwasanya KPM yang bersangkutan sudah dinonaktifkan atau sudah dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian untuk poin yang kedua, karena ada sebanyak 21 juta lebih data baru yang akan diusulkan, maka tugas dari RT, RW, dan kepala dusun untuk menyampaikan atau untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diusulkan beberapa KPM baru tentunya dari daerah setempat. Jadi itu perlu sosialisasi kepada masyarakat umum agar informasi yang dari Kementerian Sosial dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan tepat dan benar. Nah, oke teman-teman dan Bapak Ibu, itu dia terkait tentang informasi penting dari Kementerian Sosial pada hari ini untuk penerima bantuan sosial ataupun yang bukan menerima bantuan sosial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like videonya, komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk di-share video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya, agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi terbaru mengenai bansos dari pemerintah. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.